Dan selamat siang juga semua. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan tugas kelompok tugas 1. Untuk itu tidak waktu dan kesempatan yang diberikan kepada teman-teman untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan segitiga. Hubungan itu biasanya dikatakan sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan tangent. Melalui perbandingan ini, kamu bisa dengan mudah menentukan panjang sisi segitiga meskipun hanya diketahui panjang salah satu sisi dan sudut saja. Perbandingan dasar trigonometri terdiri dari sinus, kosinus, dan tangent. Dari perbandingan tersebut akan muncul perbandingan lain seperti kosekan, sekam, dan kotangen. Fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Sepertinya terlihat pada header di artikel ini. Grafik fungsi trigonometri terdiri dari bukit dan lembah yang berulang-ulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Grafik fungsi trigonometri adalah sebuah grafik yang mana fungsi-fungsi bentuknya merupakan fungsi trigonometri, yaitu fungsi sinus, kosinus, tangent, ketangent, secant, dan selanjutnya titik 2. Grafik fungsi trigonometri. Secara umum grafik fungsi trigonometri dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, grafik fungsi sinus, Y sama dengan A sin Bx, X elemen baik teman-teman, coba perhatikan di depan yang di gambar. Yang pertama, grafik F sin Y sama dengan A sin Bx, X elemen 0 derajat 360 derajat. Baik teman-teman, berdasarkan grafik di atas diperoleh spesifik berikut. A. Simpangan maksimum gelombang atau yang biasa disebut amplitudo adalah yang pertama, simpangan gelombang adalah jarak dari fungsi X ke puncak gelombang. Teman-teman coba lihat di depan tabel grafik fungsi. 3. B. Gelombang memiliki periode 1 putaran penuh 360 derajat. C. Grafik Y sama dengan sin X memiliki nilai Y, maka sama dengan A dan J min sama dengan min 1. D. Titik maksimum gelombang adalah 90 derajat, 1 dan titik minimumnya 270 derajat min 1. Jika persamaan fungsi trigonometrinya diubah menjadi Y sama dengan A sin X dengan A sama dengan 2, diperoleh grafik berikutnya. Baik teman-teman, coba perhatikan di depan dan segera digambar. Jika persamaan
dengan 2. Selanjutnya diubah menjadi Y sama dengan sin dx dengan D sama dengan A. Grafiknya akan menjadi seperti berikut. Yang kedua, perubahan nilai A mengakibatkan perubahan amplitudo gelombang. Jika persamaan fungsinya diubah menjadi Y sama dengan sin dx dengan B sama dengan 2, maka kita bisa lihat sama-sama di sini hal yang membedakan ini dengan ini, dan yaitu nilai amplitudonya. Jika nilai amplitudonya 1, gelombangnya itu 1 kali ini. Habis itu jika nilai amplitudonya itu ubah menjadi 2, maka gelombangnya itu juga ada 2. 1, 2 begitu. Sinus atau bisa disingkat sin adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dan panjang sisi miring. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. 3. Selanjutnya sin A sama dengan Y per R sama dengan BC per AC. Untuk selanjutnya materi kedua saya berikan kepada kamu. Jadi baik, saya akan lanjutkan di pembahasan yang kedua, yaitu grafik fungsi kosinus. Jadi grafik fungsi kosinus itu Y sama dengan cos 2x elemen 0 derajat sampai 360 derajat. Pada dasarnya grafik fungsi kosinus sama dengan grafik fungsi sinus. Hal yang membedakan adalah grafik fungsi sinus dimulai dari Y sama dengan 0, sedangkan grafik fungsi kosinus dimulai dari Y sama dengan 1. Jadi teman-teman bisa perhatikan grafik yang ada di file. Jika persamaan fungsinya diubah menjadi Y sama dengan 2 cos 2x, grafiknya akan menjadi seperti berikut. Teman-teman bisa lihat langsung filenya di posisi grafiknya di file. Jadi teman-teman bisa perhatikan grafik yang dari depan. Jadi kosinus atau bisa disebut cos adalah perbandingan antara pada sisi di samping sudut dan pada sisi miring. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. X per R sama dengan AD per AC. Jadi grafik ini dapat menunjukkan adanya dua gelombang yang bergerak dari Y sama dengan 1. Dari Y sama dengan 1. Terus untuk ke poin yang ketiga, yaitu grafik fungsi tangen. Y sama dengan tangen X elemen 0 derajat sampai 360 derajat. Adapun ketentuan yang berlaku pada fungsi tangen adalah sebagai berikut. Saat X lebih dari 90 derajat dan X lebih dari 270 derajat dari kanan, nilai Y sama dengan tangen X menuju terhingga. Saat X lebih dari 90 derajat dan X lebih dari 270 derajat dari kiri, nilai Y sama dengan tangen X menuju negatif tak terhingga. Teman-teman bisa lihat grafiknya di situ. Jika fungsi tangen diubah menjadi Y sama dengan tangen 2x elemen 0 derajat sampai 360 derajat, grafiknya menjadi seperti berikut. 3. Tangen atau bisa disebut dan adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dan panjang sisi di samping sudut. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Tangen alfa sama dengan Y per X sama dengan BC per AD. Jika melihat persamaan di atas, dan juga bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara sinus dan kosinus seperti berikut.
tabel alfa sama dengan sin alfa per cos alfa sama dengan y per r per x per r. Tabel alfa sama dengan y per x, sin alfa sama dengan p ini atau sering disebut sisi depan sudut dibagi sisi miring. Cos alfa sama dengan sami atau sering disebut sisi samping sudut dibagi sisi miring. Sedangkan tan alfa sama dengan besa atau yang sering disebut sisi depan sudut dibagi sisi samping. Teman-teman bisa perhatikan grafik fungsi berikut. Ya, ini dia. Jadi itu saja pengertian tentang grafik fungsi tangent, grafik fungsi kosinus. Kita masuk ke pembahasan soal. Jadi untuk pembahasan soal ini saya langsung serahkan kepada materi ketiga untuk memaparkan soal. Dalam kesempatan saya berikan. 3. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan melengkapi materi yang sudah dipaparkan oleh kedua pemateri, yaitu memberikan contoh soal. Contoh soal pertama itu adalah suruhannya kita diberikan arahan untuk memperhatikan grafik fungsi yang ada di papan. Grafik fungsi yang pertama ini. Selanjutnya dari grafik fungsi yang ada, jika sudah diperhatikan, grafik tersebut dimulai dari titik 0,1, dimulai dari arah sini, dan mempunyai periode 1 putaran. Periode dari arah 0,1 1 putaran yang dari atas kembali ke 1 putaran. Sehingga dapat kita peroleh grafik fungsinya itu yakni 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Dengan demikian, grafik fungsi tersebut adalah grafik fungsi kosinus, di mana y sama dengan cos x. Untuk meyakinkan, coba lihat salah satu titiknya. Bisa diperhatikan di depan, di sini. Untuk y sama dengan cos x sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Itu dari sini. Di sini kan ada pi per 3 sama dengan 60 derajat. Nah, nilai dari cos 60 derajat karena ini grafik fungsi cos, maka nilai dari grafik fungsi cos itu adalah setengah. Selanjutnya sebelumnya jadi grafik fungsi tersebut merupakan grafik fungsi y sama dengan cos x untuk 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 2pi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dengan bunyi pertanyaan, lukislah grafik fungsi y sama dengan 2 cos 2x, di mana x elemen 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk pembahasannya bisa diperhatikan tabel bentuk grafik yang kita gunakan dalam tabel trigonometri sudut istimewa. Seperti tabel yang kedua ini. Dengan demikian, grafik fungsi y sama dengan 2 cos 2x, di mana x elemen 0 derajat sampai 360 derajat adalah sebagai berikut. Dengan demikian, grafik fungsi y sama dengan 2 cos 2y, di mana x elemen dimulai dari 0 derajat sampai 360 derajat adalah sebagai berikut. Bisa perhatikan grafik fungsi yang ada. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Dengan bunyi pertanyaan, hitunglah nilai maksimum dan minimum fungsi y sama dengan cos x kurang 30, di mana x elemen dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian lukislah grafik fungsinya. Untuk pembahasannya bisa diperhatikan untuk tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Dari pertanyaan yang ada diperoleh tabel sudut istimewanya itu seperti ini. Sehingga berdasarkan tabel di atas, nilai maksimum dari fungsi y sama dengan cos x kurang
kurang 30, di mana X elemen 0 derajat sampai 360 derajat adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Untuk lebih jelasnya, simak grafik fungsi berikut. Bisa dilihat dari grafik fungsi berikut ini. Jadi sampai di sini pembahasan penjelasan mengenai contoh soal untuk trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, dan untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, demikian saja pembahasan dari kelompok kami. Sampai di sini mungkin ada teman-teman yang belum paham waktu dan kesempatan kami berikan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya tidak bertanya, saya hanya mau menambahkan sedikit menurut pertanyaan saya. Jadi untuk soal nomor 1 itu pi per 3 tadi kan Vivin jelas kalau 1/2 itu dari pi per 3 kalau 1/2 atau jadi menurut saya 1/2 itu kan hasil dari cos 60 derajat. Jadi 60 derajat itu kan dari pi per 3, pi itu kan 180 bagi 3, 60 derajat. Jadi Y sama dengan cos X, cos 60 derajat sama dengan 1/2. Jadi 1/2 dengan nilai di AC itu kan disitu kan ada, jadi 1/2 sama yang benar toh. Jadi masalah 1/2 itu merupakan hasil baru dari cos 60 derajat, bukan dari pi per 2,5 terus. Pi per 3. Baik, terima kasih kepada kami telah menambahkan 1-2 hal tentang soal yang di dalam tadi. Untuk itu sesi yang ketiga kami langsung saja kepada sesi kesimpulan. Kesimpulan melalui perbandingan ini kita bisa dengan perbandingan yang kita sudah lihat di papan tulis tadi, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, kita bisa mudah menentukan panjang sisi segitiga meskipun hanya diketahui panjang salah satu sisinya atau sudut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu sebagai dosen.